di YouTube gitu, karena saya kan juga alhamdulillah sekarang lagi sekolah hukum ya, masih belajar sih saya gitu. Makanya SOP yang saya jalani ini saya nggak mungkin main-main asal selenong boy aja gitu. Tapi di sini intinya saya menjalankan SOP dengan yang biasa saya lakukan, dan mungkin ada yang menganggap saya berlebihan atau seperti apa, itu semua persepsi masing-masing. Tapi di sini saya tidak bermaksud untuk mempermalukan seseorang, tidak bermaksud untuk Viral di media sosial, Teh Nopi dapat karma baik gara-gara nolong Agus. Ya, Teh Nopi didoakan jadi menteri di pemerintahan Presiden Prabowo. Semoga terwujud menjadi menteri sosial yang amanah, Teh Nopi yang baik hati dan tidak sombong. Begitu tulis para komentar. Kawal terus Teh Nopi sampai jadi menteri. Jujur, kalau Teh Nopi sampai diangkat derajatnya lagi, aku bahagia banget karena terharu. Karena Teh Nopi layak jadi menteri. Teh Nopi di usia muda kepeduliannya sangat keren. Di video awalnya Teh Novi itu, kalau dia emang jahat ya sama lu Gus, dia gak akan kasih lu duit 30 atau 35 juta, gue lupa, buat berobat itu. Rugi dia, ngapain repot-repot ngurusin lu, gak ada guna dan gak ada untungnya buat si Teh Novi. Lu ngelaporin ke polisi ini Gus, cuma bakal jadi bumerang buat diri lu sendiri. Tapi gue denger si Teh Novi sama Densus siap ngelaporin si Agus juga itu. Bener apa enggak guys? Lu siap-siap sih Gus, kata gue, kalau sampai dilaporin. Abis itu satu Indonesia Raya tahu kelakuan lu, dan jangan harap ada yang mau nolongin lu lagi. Ya, saat ini ramai di media sosial tengah viral sosok dari Teh Novi yang bernama lengkap Pratiwi Novianti. Seperti diketahui, Pratiwi Novianti adalah seorang YouTuber dan aktivis sosial yang membantu ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa hingga anak-anak yang tidak memiliki tempat tinggal. Ya, Pratiwi Novianti dilahirkan di Jakarta pada 15 November 1994. Pratiwi Novianti belum menikah dan beragama Islam. Sebelum dikenal sebagai YouTuber maupun aktivis sosial, ternyata Pratiwi Novianti merupakan seorang pramugari salah satu maskapai di Indonesia sejak tahun 2012 hingga November 2020. Novianti akhirnya memutuskan berhenti menjadi pramugari dan ia lebih berfokus dengan berbagai kegiatan aksi sosial. Akan rutin mendatangi panti rehabilitasi ODGJ, panti Preda, serta memberikan bantuan maupun sumbangan untuk warga. Jika persidangan digelar antara Farhad Abbas melawan Teh Nopi, maka saya pastikan yang akan memenangkan itu adalah Teh Nopi, karena Teh Nopi itu punya alibi kuat ataupun alibi hukumnya itu lebih kuat dari Farhad Abbas, karena Farhad Abbas memahami donasi itu sebagai pemberian, sedangkan Teh Nopi memahaminya itu sebagai donasi atau sumbangan. Nah, yang masuk ke ranah hukum, ke dalam pasal-pasal hukum itu adalah donasi ataupun sumbangan begitu. Sedangkan pemberian memang tidak masuk ke dalam pasal-pasal itu. Tapi alibi yang dibangun oleh Farhad Abbas itu yang dijelaskan kepada si Agus ini adalah pemberian. Padahal antara pemberian dan donasi sumbangan itu berbeda. Kalau pemberian itu nggak masuk ke pasal itu, sedangkan donasi ataupun sumbangan itu masuk ke sana. Dan pada ujungnya si Aguslah yang akan ditumbalkan. Kenapa? Baik menang ataupun kalah itu tidak ada urusannya dengan Farhad Abbas. Mau menang mau kalah, Farhad Abbas tetap diuntungkan. Itu apa? Dia tetap disorot oleh publik. Itu yang dicari. Pendukung Pratiwi Novianti sangat banyak. Bahkan banyak dukungan warganet terhadap Pratiwi Novianti terkait kasus dengan Agus Salim, korban dari penyiraman air keras. Namanya semakin melambung. Pratiwi Novianti baru-baru ini kembali viral dengan polemik uang donasi korban air keras Agus Salim. Lagi, udah nggak ngerti lagi sama keluarganya Agus ini. Apalagi si Wawa sampai sumpah-sumpah, demi Allah, demi Rasulullah nggak tahu soal nggak boleh ngomong gitu loh. Ini juga menurut aku nih, kok banyak orang berani-beraninya sumpah-sumpah demi Allah ya, biar kelihatan meyakinkan gitu. Lu anggap apa sih Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sumpah kalau untuk hidup dan mati mungkin oke lah ya, antara hidup dan mati gitu. Sumpah-sumpah apalagi demi yang sesuatu yang sebenarnya lu nggak perlu nyumpah-nyumpah begitu kali. Nggak tahu menau, tapi kok bisa Agus bilang ada omongan soal rumah
soal rumah. Kok anak lo bisa ngomong soal rumah? Si Via, si Wulan. Hah? Berarti kan ada percakapan ini soal anggunan rumah ini. Bener-bener. Ya kalau kayak begitu berarti nggak masuk dong pahala nolongnya. Ya, nggak masuk pahala nolongnya ya. Kamu nolong orang nih di rumah kamu. Orangnya suruh bayar agunan rumah. Berarti bukan nolong itu ya. Tenopi yang merasa kecewa karena tidak adanya transparansi terkait penggunaan dana donasi tersebut yang nilainya mencapai 1,5 miliar. Setelah viral menjadi perhatian publik, Agus beserta istrinya memutuskan untuk mengembalikan uang donasi tersebut ke yayasan yang dikelola oleh Tenopi. Berbuntut panjang, kasus yang menimpa Agus Salim, korban penyiraman air keras, kini berlanjut pelaporan ke polisian. Agus meminta bantuan Farhad Abbas untuk melaporkan Pratiwi Novianti yang telah membantunya dari awal. Aksi itu dilakukan Agus Salim karena merasa dipermalukan oleh Pratiwi Novianti. Sebelum melaporkan Pratiwi Novianti ke kepolisian, Agus Salim sempat dibantu oleh Pratiwi Novianti dalam penggalangan dana yang mencapai nilai fantastis yang seharusnya dipergunakan untuk pengobatan Agus Salim. Namun Agus Salim dituding menyalahgunakan uang donasi tersebut untuk keperluan keluarga Agus Salim sendiri. Iya, kalian kalau nanya tanggapan Agus ke gue gak ngikutin beritanya, cuman gara-gara viral. Ini kalian yang minta ya. Jangan kalian bilang gue nimbang-nimbang, gue gak tahu Agus, gue gak ngikutin kasusnya. Yang gue tahu gara-gara kalian minta komen soal Agus, akhirnya gue coba untuk cari tahu apa sih beritanya gitu. Oh, dia disiram air keras. Ah, deh. Terus dia menjual kesedihan, katanya pengen balik ke Aceh. Ternyata uangnya dipakai untuk bayar utang dan lain-lain. Makanya sih kalau menurut gua kita tuh ngebantu orang tuh sebenarnya sah-sah aja sih, tapi kalau gua tuh lebih suka ngebantu orang tuh tepat pada sasarannya kayak. Dan kalau ngebantu orang tuh enakan tuh kalau misalkan kayak gini ya. Oh, saya butuh untuk berobat, ya udah kita obatin gitu. Jangan kasih uang karena uang orang kalau udah lihat uang tuh gelap mata saya. Jangan kasih uang. Jadi kalau dia mau butuh berobat ya obatin, kita bawa dia ke dokter. Ya, kita bawa dia ke dokter, kita temenin dia ke dokter. Deh, dia kasih uang. Kalau kasih uang itu orang yang buta aja yang nggak bisa lihat. Uang aja kalau udah denger duit tuh bisa jadi ngelihat dia. Ngerti nggak maksud gue tuh? Peribahasa itu. Ya, jadi udah nggak usah open donasi, open donatur aja gimana? Jadi gitu ya. Kadang-kadang tuh niat baik kita disalahartikan sama orang lain itu ya itu udah biasa. Ya udah kalian jangan kecewa. Mungkin Agus juga punya kebutuhan lain, tapi harusnya Agus tidak melakukan itu.